10 skill yang wajib Anda kuasai di network marketing. Jadi ini adalah Zoom reguler daripada program kelas online ELP, di mana kelas online ini sudah 144 batch, hampir udah 5 tahun berlangsung ya. Banyak sekali yang belajar di sini, banyak sekali yang sudah mendapatkan hasil setelah belajar, mulai dari optimasi sosial media, jualan, closing. Udah banyak sekali orang yang sukses selama 4-5 tahun ini gitu loh. 10 skill yang wajib Anda kuasai itu, yang pertama itu adalah personal development. Yang kedua itu adalah content creation. Yang ketiga itu adalah connecting with new people. Yang keempat, kita harus bisa juga interaksi dengan konten dari orang lain. Nah, yang kelima ini, asking question atau open question. Nah, yang kelima ini yang mau kita bahas malam ini, guys. Jadi, kalau yang pertama, 2, 3, 4, itu sudah kita bahas minggu kemarin, minggu sebelumnya, minggu sebelumnya, minggu sebelumnya, minggu sebelumnya. Tentunya kalau nanti Anda pengen menonton rekamannya, ya tentunya Anda harus ikut daripada member ELP. Termasuk nanti yang keenam, bagaimana qualifying people. Yang ketujuh adalah memberi info yang sesuai. Yang kedelapan itu adalah follow up. Yang kesembilan ini paling penting, getting people started. Getting people started ini adalah kalau orang sudah bergabung dalam tim kamu harus bisa melaunching mereka, bagaimana mereka memulai bisnis. Karena kalau Anda tidak pandu mereka step by step bagaimana mulai bisnis, susah terjadi duplikasi. Ini yang banyak orang sering lupa. Closing udah ditinggal aja gitu. Nomor 9 ini adalah info atau skill yang menurut saya paling basic, paling mantap, paling powerful kalau Anda kuasai. Ya, yang 10 itu promote next event. Salah satu skill yang bagaimana seorang networker bisa mempromosikan event. Kalau Anda bisa kuasai ke-10 ini, baik itu online maupun offline, saya bisa garansi Anda ke depannya nggak akan kesulitan dalam hal mendapatkan income. Anda nggak akan kesulitan dalam hal jualan, dalam hal recruiting, dalam hal membina tim, karena ini adalah pondasi. Personal development. Kenapa penting? Karena bisnis network marketing itu people skill, people business. Ketika Anda menjual produk, Anda menawarkan kepada seorang manusia. Makanya Anda harus tahu bagaimana psikologinya manusia. Makanya personal development is must di industri network marketing. Kedua, content creation. Zaman sudah berubah, network marketing juga berubah. Suka nggak suka, seorang networker, mau berapapun umur kamu, sudah saatnya tetap harus paham bagaimana buat konten. Harus paham sosial media. Nah, yang ketiga, itu adalah connecting with new people. Karena bisnis jaringan ini adalah business relationship. Bisnis silaturahmi. Semakin banyak kamu bersilaturahmi dengan orang, semakin banyak kamu berkenalan dengan orang, semakin banyak kamu berteman dengan orang, peluang kamu nanti untuk bisa menjual produk, peluang kamu ke depannya untuk bisa merekrut menjadi tim kamu itu besar. Artinya, goalnya Anda bukan jualan dulu. Goalnya Anda bukan rekrut dulu. Silaturahmi dulu dong. Bergaul dulu dong. Kita interaksi dulu. Gali dulu. Kira-kira apa yang mereka butuhkan. Jadi bukan ketemu langsung main gas-gas saja gitu loh. Connecting with new people ini bisa dilakukan online, bisa dilakukan offline. Kalau misalkan offline memang suka bergaul, datang ke acara-acara komunitas, training-training, pokoknya kamu bisa main di mana aja gitu loh. Maksud saya gini loh, jangan kita pertentangkan antara online dan offline. Gunakan dua-duanya. Kalau kamu saat ini misalkan lemah di online, jago di offline, belajar kamu online. Kalau selama ini kamu jago di online, lemah di offline, belajar kamu offline. Kalau orang sukses itu tiap hari melakukan DMO, presentasi 3, 4, 5 kali sehari, melakukan table talk, suka personal development, itu sudah menjadi program dia. Makanya mereka mendapatkan income besar. Nah, sementara orang yang gagal, alam bawah sadarnya ya malas, tiduran, kaum rebahan, kaum complaining, kaum excuse, kaum blaming people. Jadi otomatis dia. Apalagi kalau misalkan ketika kamu mau merubah kebiasaan, misalkan program kamu, misalkan siapa yang bisa besok hadir di acara BOP, kamu langsung bilang, aduh saya ada kerjaan, saya ngarang gitu kan. Karena itu udah tertanam di dalam programnya gitu. Jadi ketika alam sadar kamu tidak punya power untuk memberi program alam bawah sadar kamu, akhirnya dalam bentuk actionnya yang keluar adalah alasan tadi itu. Saya cuma mau ngasih tahu sama kamu, orang gagal, orang sukses itu otomatis. Jadi kalau kamu mau gagal, itu akan tercermin dari apa yang kamu lakukan, apa perkataan kamu, apa aktivitas kamu, yang mental gratisan, mental complaining. Ada problem, yang ada bukan cari solusi, nyalahin upline, nyalahin leader, nyalahin crossline, nyalahin downline, bahkan nyalahin produk, sometimes nyalahin perusahaan. Dia menyalahkan semua orang atas kegagalan atau ada masalah yang ada terjadi saat ini. Tapi dia nggak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Dia nggak pernah introspeksi diri. Kenapa? Karena sudah diprogram seperti itu. Gimana kamu mengharapkan output sukses kalau inputnya, programnya error? Nggak mungkin. Kalau inputnya malas, complaining, nggak bisa bro. Dari mana ceritanya? Programnya udah rusak. Kata-kata
itu bisa berbohong. Orang bilang, aku tertarik sama produkmu, aku tertarik sama bisnis. Tapi yang nggak bisa bohong tahu apa? Energi. Energi never lies. Selalu tell the truth. Selalu tentang kebenaran, energi. Ketika dia ngomong dan tindakannya tidak sama, pastikan apa yang diucapkan dia itu nggak tepat atau berbohong. Jadi kalau orang bilang, saya tertarik terhadap produk ini, dan energinya juga sama, dia pasti beli. Paham nggak di sini prinsipnya? Tapi kalau dia bilang, saya tertarik tapi saya nggak punya uang, berarti nggak sama mulutnya sama apa yang sama actionnya nggak sama. Kalau orang tertarik terhadap produk, terhadap bisnis yang Anda tawarkan, mau ada dia duit, nggak ada duit, kalau memang dia tertarik, dia kan usaha. Masuk akal nggak? Make sense nggak buat Anda? Sama teman-teman, kamu bisa ngomong, kamu semangat nggak? Pengen sukses nggak? Saya pengen. Coba saya tanya di sini, siapa yang pengen dapat 100 juta ke atas komisinya setiap bulan? Pasti semua bilang iya. Mana ada enggak? Tapi saya tanya, siapa yang mau untuk dapat 100 juta, ikut ELP, ikut training, datang table talk, ikut BOP, belum tentu mau. Berarti mulutmu dan juga energimu nggak sama. Nah, jadi dalam hal kita asking the right question atau open question, Anda ingat nih, kalau Anda dalam ketemu sama prospek, kenapa ini salah satu skill? Karena untuk bertanya aja, banyak orang itu takut. Nanya sama prospek takut. Ngobrol sama teman lama takut. Jadi open question itu adalah salah satu cara kita untuk membuktikan bentuk aktivitas Anda lah. Sama ini kan gini kan, ketika Anda mau bertanya, ketemu prospek, misalkan ketemu saudara teman, Anda memposisikan diri itu seperti kayak meminta-minta, ngerti gak sih? Kayak Anda yang butuh sama orang itu, nggak ada postur di situ. Ayolah, kau belilah produkku, ini bagus ini, bisa bikin kamu sembuh, bisa bikin kamu cantik, kan gitu kebanyakan orang. Nah, di sini di open question, saya coba untuk bagaimana Anda punya postur dengan 3 prinsip yang di bawah ini. Pertama itu, Anda kalau ketemu teman orang lain yang Anda kenal maupun yang Anda kenal, ketika Anda memang mau open question atau mau asking the right question, Anda bisa pakai kata, ini bisa cocok atau nggak cocok loh. Jadi Anda harus kasih pilihan sama dia. Ini bisa cocok buat lu atau enggak. Artinya belum tentu cocok loh. Paham ya? Jadi di sini ada postur. Jadi walaupun gue pegang produk ini misalkan, contohnya nih, ini bisa cocok buat lu, bisa enggak. Tapi yang kedua, kamu harus bertanya dulu. Selama ini kan kita nggak bertanya sama orang. Bukan permisi, nggak kulunun. Jadi kita bilang, ini bisa cocok buat lu, bisa enggak lu. Tapi kalau kamu misalkan terbuka sama peluang bisnis, aku akan share produknya atau share marketing plan-nya. Tapi kalau kamu terbuka, berarti ada kemungkinan orang nggak terbuka kan? Betul nggak? Jadi nggak ada masalah kan kalau orang nggak terbuka. Betul kan? Kalau dia bilang terbuka, baru kita lanjut. Tapi kalau lu nggak terbuka, nggak apa-apa, santai aja. Kita tetap berteman, kita tetap bersilaturahmi. Aku tuh lagi ngerjain PR, pasti bikin konten. Terus aku juga coba interaksi dengan beberapa orang-orang baru di media sosial dan mulai open question karena ada beberapa yang follow aku gitu kan. Aku lihat beberapa tuh memang ada yang pengusaha ya, ada yang punya salon, ada yang jualan yang kayak gitu. Cuman aku open question tuh memang sharing juga sama teman-teman, gak langsung. Kalau orang-orang baru itu kita benar-benar gali dulu dan bagaimana mereka jadi teman kita gitu kan. Dan itu berdampak banget sih kalau buat aku dengan ikut kelas ELP yang kurang lebih 2-3 bulan ini ya, dengan interaksi di sosial media itu benar-benar kayak minggu kemarin tuh benar-benar mendapatkan teman baru gitu ya di media sosial, tuh naik followersnya, TikTok tuh naik sekitar 500 sampai 700 orang baru gitu kan. Beberapa yang profiling kan aku lihat juga kan itu siapa gitu kan. Nah, ternyata ada juga itu akun-akun bener gitu kan, dan apa ya, jadi kita menambah banyak teman ya, terutama kayak gitu. Itu ngebantu banget sih buat kita yang mau secara online gitu memanfaatkan media sosial. Ada yang Ya, sudah sampai tukeran nomor telepon, ada yang saling fallback, ada yang dia juga kayaknya excited tuh. Kalau aku bales dia cepat bales kayak gitu. Sekarang tuh jadi ada apa ya, kayak lebih produktif lah gitu. gimana Ci Susi? Menurut Ci Susi tentang open question dan juga training kita malam ini? Sebelumnya saya bilang thank you banget Coach. Jujur ini di luar ekspektasi ya. Malam ini training saya kemarin berpikir nggak akan sedetail ini gitu loh. Karena menurut saya ini ilmu mahal. Kenapa dikasih dengan gratis di sini dengan jumlah yang ribuan orang? Sangat-sangat setuju bahwa kita harus terus upgrade ilmu, karena kalau saya tidak ketemu ELP, saya tidak ketemu Coach Indra, mungkin saya juga masih bingung dengan bagaimana cara untuk berkompetisi di era sekarang nih Coach. Karena saya itu join dalam sebuah MLM itu dari 2014, di mana masa itu mungkin Coach masih ingat lagi jaya-jayanya BBM. Kebetulan saya sebelumnya
misalnya sudah punya kolam yang cukup banyak di BBM, punya brand yang cukup bagus, punya postur yang cukup bagus, sehingga waktu itu saya tidak merasa perlu untuk open question, Coach. Justru orang yang berbondong-bondong nanya. Makanya waktu awal tuh saya belum ada ilmu untuk ke open question, benar nggak ada. Makanya saya merasa itu satu kekurangan saya juga. Yang saya butuh itu ternyata ini itu loh, ilmu open question, Coach. Makanya saya bilang open question itu boleh kita gabungkan dengan membangun personal branding. Makanya tadi saya bilang untuk attraction marketing ini yang tanggal 1 yang offline, ini offline ya teman-teman. Makanya teman-teman kalau di kota Anda wajib datang sih sebenarnya ini ya. Saya kasih promo 991 orang, itu linknya di kolom komen. Ini mengajarkan bagaimana membangun personal branding, membuat konten, mendesain konten agar orang yang datang kepada kita, yang seperti saya ke Wiwi tadi role play gitu loh. Nah, kalau ada yang bilang nggak mungkin, itu masalah kamu. Kalau saya rata-rata ya karena paham caranya, sampai detik ini memang saya merasakan orang yang datang pada saya terus gitu loh. Nah, masalahnya kamu cuma nggak tahu aja strateginya. Dan setiap satu orang itu 1.500.000. Tapi kali ini malam ini khusus, ini offline 990. Silahkan. Nah, jadi attraction marketing itu penting gitu loh. Bukan cuma sekedar teori. Ya saya melakukan ini udah belasan tahun. Itu yang saya mau bilang sama Anda semua gitu. Di malam ini Anda paham bagaimana yang namanya asking question, Anda paham open question, Anda paham bagaimana punya postur, Anda tahu bagaimana sebenarnya berhadapan dengan prospek. Jadi Anda tidak sembarangan. Banyak orang di luaran sana, nggak yang di grup ini ya, yang di luaran. Yang di luaran sana, yang nggak ikut Zoom, mereka itu memperlakukan bisnisnya itu murahan. Justru mereka yang mempermalukan bisnis produk perusahaannya dengan cara-cara yang norak, cara memalukan gitu loh. Karena sikap cara dia gitu. Kalau kamu memang yakin sama produk dan bisnismu berkualitas dan marketing planmu, perusahaanmu berkualitas, tunjukkan dengan bagaimana kamu nggak sembarangan ngasih informasi gitu loh. Kamu hanya mau memberikan informasi kepada orang yang mau mendengarkan informasi itu. Jadi bukan disebar-sebar gitu. Numbers game, syukur-syukur ada yang kena gitu loh. Ya kita nggak mau main kayak gitu lagi. Jadi gini loh, kamu harus juga bangga menjadi seorang network marketer. Ini profesi. Jangan bikin jadi murahan. Jadi bikin ini mahal dilihat orang dari cara kamu ngomong, dari sikap kamu. Makanya penting upgrade diri. Thank you semuanya. Sukses buat Anda semua. Sekali lagi, jangan lupa juga untuk follow TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Indra Jayapurba. Semua Indra Jayapurba. Anda cari aja.